Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Aduh, panas banget. Panas guys, jadi ada panas ada gelapnya. Nah, jadi kali ini aku ada di seperti biasa lah ya. Aku ada di taman dan sekarang aku ada di Taman Causeway Bay seperti biasa. Nah, di video kali ini seperti biasa, kalau aku udah seperti ini berarti aku akan cerita kisah-kisah TKW ya teman-teman. Setiap kisah itu selalu kena hati kayak gitu ya, selalu menjadikan pembelajaran. Ini gimana nih? Kadang gelap ini. Gambarnya gelap guys, aku munduran dikit. Kisah TKW, lagi-lagi kisah TKW ya. Memang ya, namanya TKW itu kan gak ada habisnya ya, kisahnya pun tidak akan ada habisnya juga. Jadi setiap kisah itu akan menjadikan pembelajaran tersendiri, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa lah ya belajar dari dia itu benar-benar yang mencintai suaminya, benar-benar yang mencintai keluarganya. Gelap guys. Jadi ceritanya adalah mbaknya ini adalah seorang TKW ya. Ini aku geser lagi. Kok jadi gini? Panas. Jadi mbaknya ini justru sayang banget sama keluarganya ya. Dia pingin keluarganya itu ekonominya menjadi lebih baik gitu kan. Dia udah berkorban bekerja ke luar negeri, dan dia udah setia sama suaminya, dan dia mengutamakan keluarganya juga ya, dari segi keuangan segala macam dia mengutamakan keluarganya. Singkat cerita, mbaknya ini itu uangnya selalu dikirim ke Indonesia ya kepada suaminya, karena dia itu pingin banget bikin rumah, dan dia itu percaya banget sama suaminya. Jadi setiap dia kirim kayak gitu untuk beli apa itu selalu dikasih info sama suaminya kayak gitu ya. Ini langsung saja aku cerita. Nah, sampai akhirnya dia tuh rumahnya juga udah jadi ya teman-teman. Dia dikirimi fotonya, foto rumahnya. Pokoknya dari pertama proses semuanya itu dikirimin terus kayak gitu ya. Nah, jadi mbaknya ini nggak pernah curiga lah ya, nggak pernah punya pikiran yang aneh-aneh, atau nggak pernah punya pikiran neko-neko tentang suaminya. Jadi ya tetaplah sewajarnya kayak gitu kan. Seorang istri, seorang suami komunikasi juga biasa aja kayak gitu. Jadi ya setiap bulan uangnya kirimin ke suaminya kayak gitu, apalagi dia dikirimin hasilnya kayak gitu kan, tahap demi tahap dia itu dikirimin terus, sampai pada akhirnya rumah jadi pun si istri ini dikirimin fotonya ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya, kenapa dia nggak nanya sama orang lain, yang jelas kan udah percaya sama suaminya kayak gitu kan. Jadi nggak perlulah informasi dari orang lain ataupun dari tetangga, intinya kan seperti itu. Apalagi kan pasti kalau suami istri yang nggak begitu terbuka sama tetangganya, biasanya kan hanya mereka berdua saja gitu kan. Nah, jadi si istri ini balik ya teman-teman, balik dari luar negeri. Dia TKW Hong Kong juga. Dia balik dari Hong Kong dan dia ke rumah. Betapa kagetnya dia ketika dia pulang ke rumah ya teman-teman. Dan di rumahnya itu masih menggunakan rumah yang dulu ya, dari yang dia bayangkan kayak gitu. Karena apa yang dia kirim-kirimkan gitu ternyata palsu belaka. Ditipu suami, ternyata hasil kerja selama ini buat nikah lagi. Dan si istri ini diiming-imingi atau dikirimin foto kalau dia itu lagi bikin rumah. Dari proses yang paling kecil sampai rumah itu jadi, dia itu detail banget dikirimin foto-fotonya teman-teman. Dan ternyata itu semua hanya untuk menutupi perbuatan dia, dan dia ternyata menikah lagi dengan wanita lain. Dan uang-uang yang dikirimkan istrinya itu adalah untuk menghidupi istri barunya. Bejat. Kok ya ada laki-laki yang seperti itu ya teman-teman. Dia nggak bersyukur banget istrinya di sini tuh udah setia banget, udah setia mengutamakan kepentingan keluarga, malah dia mengkhianatinya seperti ini. Bisa marah guys. Jadi kisahnya seperti itu ya teman-teman. Jadikanlah ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Kita harus waspada, kita harus hati-hati, dan kita harus bisa memanage keuangan kita. Jangan sampai kita uang dikasihin ke Indo, dikirimin semuanya, dan pada akhirnya ketika kita balik ke Indonesia kita nggak tahu ya, kalau ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Intinya seperti itu. Yang pasti kalian teman-teman yang masih ada di PT ataupun yang udah di sini yang baru-baru, kalian itu
sekali lagi harus punya tabungan sendiri di Hong Kong ya, karena di Hong Kong juga bisa nabung di BRI, BNI, semuanya bisa, tergantung kalian mau nabungnya di mana, dan prosesnya itu mudah banget ya teman-teman. Jadi di Hong Kong kalian bisa nabung. Oke, jadi untuk teman-teman semua, kalian tuh harus pinter ya, jangan sampai seperti kisah Mbak ini. Jadi Mbak ini benar-benar Mbak ini benar-benar shock begitu pulang. Dia tahu rumahnya itu masih rumah yang dulu, masih belum apa-apa, nggak direnovasi, nggak apa, dan dia begitu pulang ternyata suaminya malah udah punya istri baru, dan suaminya ini habis itu dia pulang ke istrinya. Jadi intinya dia cuman jemput dia di bandara kayak gitu, udah temu di rumah, dia pulang akhirnya berantem, dan akhirnya si istri pun nggak mau lagi. Intinya seperti itu ya teman-teman, dan kisahnya singkat banget seperti itu, tapi sangat kena banget di hati. Mudah-mudahan mbaknya segera dapat penggantinya ya teman-teman, pengganti dari segi ekonomi dan dari segalanya ya, karena ya sakit banget. Intinya seperti itu, udah uangnya diambil dan dia dihianati.